Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Problematika Penerapan Kerangka UBD di Lembaga Formal yang terdiri dari saya sendiri, Dea Aulia, Fani Asyifa Putri, Natasha Sunni, dan Rizka Lailatul Ramadhani. Nah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Natasha Sunni. Kepada Saudari Natasha Sunni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Dea Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal, khususnya yaitu sebagai kepala sekolah. Nah, cara kepala sekolah menerapkan kerangka UBD dalam pembelajaran di sekolah meliputi berbagai langkah, antara lain, yang pertama, menganalisis kerangka kurikulum UBD. Kepala sekolah perlu memahami dan menganalisis kerangka kurikulum UBD untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan yang dapat digunakan dalam mengembangkan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi hasil belajar. Kepala sekolah harus mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan dan mendata apa yang seharusnya diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didik. Ini akan memudahkan kepala sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Natasha Sunni. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fani Asyifa Putri. Kepada Saudari Fani Asyifa Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, problematika tentang pembelajaran UBD, di mana cara kepala sekolah. Selanjutnya ada mengambil 3 langkah penting, di mana kepala sekolah perlu mengambil 3 langkah penting dalam menerapkan pembelajaran UBD, yaitu mengidentifikasi hasil belajar, menentukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik ini mampu memahami materi yang belajar, dan mengatur rancangan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, mengambil tindakan sekarang. Mengambil tindakan sekarang maksudnya di mana permasalahan yang muncul harus segera diambil tindakan agar pelaksanaan kerangka UBD dapat berjalan dengan optimal. Kepala sekolah harus mampu bekerja sama dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memastikan pembelajaran yang mengacu pada kerangka UBD dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada menggarap kerjasama. Maksudnya adalah di mana kepala sekolah harus mampu menggarap kerjasama yang efektif dan bisa terintegrasi untuk mengimplementasikan kerangka UBD ini. Ini meliputi kerjasama antar guru, antar sekolah, dan antar instansi dalam pendidikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fani Asyifa Putri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Lailatul Ramadhani. Kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan backward design. Nah, kepala sekolah dan wakil kurikulum harus menggunakan model backward design yang memulai perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai. Nah, ini akan memudahkan guru dalam mengatur kelas lebih efektif dan memastikan bahwa siswa akan menemukan makna dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, mengatur monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah dan wakil kurikulum perlu mengatur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerangka UBD. Ini meliputi pengukuran hasil belajar, pengumpulan data, dan menganalisis data untuk meningkatkan kinerja guru dan siswa. Selanjutnya kita perlu mengedukasi guru. Nah, kepala sekolah dan wakil kurikulum perlu mengedukasi guru mengenai kerangka UBD dan cara menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, hal ini meliputi pelatihan
diskusi, dan bantuan teknis untuk membantu guru dalam mengembangkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kerangka UBD. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari Rizka Lelato Rahmadani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengatur sumber daya mengambil 3 langkah penting. Nah, kepala sekolah perlu mengatur sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kerangka UBD, seperti bahan ajar, alat-alat pembelajaran, dan fasilitas yang efektif. Selanjutnya, mengatur komunikasi. Nah, kepala sekolah perlu mengatur komunikasi yang jelas dan berkesinambungan antara semua pihak terkait, termasuk guru, staf, dan orang tua peserta didik. Selain itu, kepala sekolah harus menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi UBD. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Saya ucapkan terima kasih.